mau akhir November ya. Akhir November berarti sebentar lagi kalian akan memulai untuk pendaftaran-pendaftaran di SNPDB. Nah, sudah siap kan berkas-berkasnya? Oke, jangan sampai lupa ya berkas apa saja yang harus disiapkan. Oke, nah di pertemuan kedua, berarti kita masuk di pertemuan kedua. Nah, kemarin pertemuan pertama sudah kita belajar apa sih itu bakat, minat, kemudian seperti apa sih cara kita itu mengenali bakat minat kita. Nah, itu menjadi salah satu kunci kita nanti akan bisa menjawab atau akan bisa memilih jawaban dari pernyataan-pernyataan itu sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan tipe kita. Nah, kalau misalnya adik-adik belum tahu bakatnya apa, minatnya apa, nah itu nanti kalau mau menjawab itu agak keliru. Nah, nanti hasilnya juga tidak sesuai. Nah, jadi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, misalnya kalian sebetulnya bakatnya di matematik. Nah, tetapi karena ah saya kayaknya mau menghindari matematik. Nah, akhirnya pilihlah yang sosial atau misalnya yang alam. Nah, jadi bakat sebenarnya itu tidak akan muncul karena ikut-ikutan ya atau misalnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan masuk di beberapa bakat yang ini nanti akan muncul di soal-soal tahun lalu ada di soalnya. Oke, jadi kita akan lihat seperti apa mungkin untuk kategorinya. Oke, ini kurang besar ya. Saya izin untuk besar dulu. Oke, ya. Nah, jadi ini mohon maaf karena sedang hujan sangat deras di sini, jadi mungkin akan sedikit terganggu ya untuk suaranya. Ya. Nah, jadi ini adalah soal tes bakat minat. Nah, di soal ini atau instrumen ini itu merupakan penelusuran tes bakat minat atau biasanya itu berbentuk kuesioner atau berupa daftar cek. Nah, kalau adik-adik ini pernah mengisi kuesioner atau daftar cek, nah itu kalian akan mengisi seperti ini. Nah, jawabannya itu singkat dan jawaban ini tidak mempengaruhi kalian misalnya benar atau salah atau mendapatkan skor, tapi penelusuran bakat dan minat ini lebih kepada bagaimana sih hasil tesnya itu menjadi pemetaan bakat minatnya adik-adik semua. Bagaimana sih hasil tesnya itu menjadi dasar adik-adik nanti akan masuk di jurusan apa ketika di SMA? Atau bagaimana sih nanti hasil tesnya itu akan menjadi patokan adik-adik untuk memilih hobi, memilih ekstrakurikuler, memilih lomba-lomba, kemudian pengelompokan atau klasifikasi kelas, sampai nanti kalian pemilihan di program studi di perguruan tinggi. Oke, jadi itu ya. Oke, untuk share screen-nya sudah terlihat semua atau belum ya? Sudah kelihatan? Ya, Oke, ya. Nah, jadi di sini jawabannya tadi ya, ya atau tidak. Nah, kalian hanya boleh menjawab ya atau tidak. Nah, kalau misalnya memang sesuai, silakan bisa dijawab ya. Kalau tidak sesuai, silakan bisa dijawab tidak. Oke. Nah, kemudian di soal tes bakat minat ini, yang pertama adalah kalian harus tahu bahwa, oh ternyata ada tes bakat bahasa. Nah, untuk tes bakat bahasa, ini apa saja sih yang akan ditelusuri atau seperti apa sih anak yang memiliki bakat di bahasa? Nah, kalian bisa cross-check dengan diri kalian sendiri ya, nanti ketika soal-soalnya itu berhubungan dengan ini. Nah, biasanya soal untuk tes bakat bahasa ini yang pertama adalah anak-anak yang punya bakat bahasa, dia suka membaca. Oke. Nah, suka membaca ini bukan berarti misalnya, oh saya tadi baca mapel apa, atau misalnya tadi saya baca cerita apa. Tapi itu hanya sebatas misalnya sehari ini aja, tapi tidak tidak kontinu atau tidak
kesinambungan. Nah, jadi suka membaca ini adalah dia suka mengoleksi, suka membaca, dan memang mungkin kalau misalnya orang lihat itu kayak kutu buku ya, sukanya tuh baca terus kayak gitu. Nah, ini berarti dia punya bakat di bahasa. Kemudian suka bercerita. Nah, jadi misalnya kalau kalian ada yang merasa saya itu kok sukanya cerita ya, atau misalnya teman saya tuh dia cerewet, dia sukanya cerita terus. Nah, atau mungkin waktu kecilnya tuh kalau kita lihat ada adik-adik, misalnya dia masih TK atau SD atau misalnya SMP, dia ada lomba bercerita. Nah, bisa jadi dia tuh ternyata punya bakat di bahasa. Jadi dia tuh suka bercerita. Nah, berceritanya itu dia sangat detail, dia sangat runtut dan sangat terstruktur. Nah, karena anak-anak dengan bakat bahasa itu dia bisa mengolah kata, menentukan pola-pola katanya, dan menentukan bagaimana sih cara untuk menggabungkan kata-kata, menggabungkan cerita-cerita itu lebih terstruktur, lebih apa ibaratnya lebih rapi gitu untuk berbicara. Nah, beda ketika anak tidak punya bakat bahasa itu biasanya ketika dia diminta untuk bercerita, dia agak susah, kayak terlalu banyak kemudian nanti saya mau cerita apa. Nah, dia bingung, tidak punya bahan untuk diceritakan. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir misalnya ada temannya atau kalian memang suka bercerita, karena itu sebetulnya adalah bakat. Oke, jadi sejatinya itu adalah bakat kalian bercerita. Nah, tidak semua orang itu punya bakat ini. Oke, kemudian suka mengarang cerita. Nah, suka mengarang cerita ini bukan kalian misalnya apa ya, kayak misalnya dipanggil, misal telat, atau misalnya kalian janjian dengan teman, atau misalnya kalian masuk kelas, kemudian kalian telat, kalian mengarang cerita. Nah, karena yang aslinya tuh kalian misalnya telatnya karena ketiduran. Nah, kemudian mengarang cerita, tadi itu saya habis mengerjakan ini, kemudian saya harus mentorkan ini, dan lain sebagainya. Jadi bukan seperti itu, suka mengarang ceritanya, tetapi dia itu suka membuat cerita. Contohnya dia kalau kalian ada yang suka membuat cerpen, membuat novel, yang mengarang cerita, atau misalnya ketika di pertunjukan itu kan biasanya anak-anak menampilkan drama. Nah, dia sebagai pengarang ceritanya, penulis ceritanya, nah dia punya bakat bahasa. Dia bisa menentukan pola-pola ceritanya, alur ceritanya dengan baik. Oke. Oke, kemudian suka bikin lelucon. Nah, suka bikin lelucon itu dia kosakata atau dia punya berpendaharaan kata yang lucu-lucu itu banyak. Nah, jadi itu ya, kalau misalnya ada teman kalian yang sukanya stand up, sukanya lawak, bikin lelucon, nah dia itu punya bakat di bahasa. Nah, kemudian sangat menikmati belajar bahasa asing. Nah, biasanya anak-anak yang memang dia punya bakat bahasa itu dia senang dengan pembelajaran bahasa asing. Oke. Kalau misalnya dia tidak punya bakat bahasa, itu dia sudah males ya. Kalau misalnya harus belajar bahasa, harus ini, nah dia males. Adapun ketika dia mengikuti itu dia tidak bisa secepat anak yang punya bakat di bahasa. Oke, kemudian mudah menghafal kata-kata yang lumayan aneh. Nah, jadi karena bakat bahasa ini adalah kemampuan anak dalam segi bahasa. Nah, bahasa itu mulai dari kata-kata, paragraf, dan semuanya yang berkaitan dengan bahasa atau kata, kosakata. Nah, maka dia akan mudah menghafal kata-kata yang aneh atau kata-kata yang sulit. Nah, kemudian punya banyak perbendaharaan kata. Nah, di sini terkait dengan punya banyak perbendaharaan kata itu akan membantu adik-adik dalam menjawab soal verbal ability. Oke, ada yang ingat ya, soal verbal ability ini adalah salah satu materi dari tes SNPDB. Nah, anak-anak yang punya bakat bahasa, dia akan terbantu untuk eh, menjawab soal-soal verbal ability. Nah, karena soal verbal ability ini adalah soal yang berkaitan dengan kata. Contohnya kayak antonim, sinonim, analogi kata. Nah, itu dia punya banyak perbendaharaan kata.
Nah, untuk menjawab soal-soal tersebut kan harus punya banyak ini ya, apa namanya, serapan kata-kata dan punya banyak kekayaan kata-kata. Nah, karena kalau misalnya dia kurang perbenaran katanya, nah mungkin ada kata-kata yang asing atau yang lain sebagainya. Nah, dia tidak bisa menjawabnya. Oke, kemudian hafal dengan nama, tempat, dan tanggal. Nah, anak-anak dengan bakat bahasa ini adalah dia sangat hafal atau dia mudah hafal dengan nama-nama, ya, nama orang, nama tempat, kemudian tanggal atau misalnya nama-nama seperti kayak bunga-bunga dan lain sebagainya. Jadi eh, dia sangat mudah untuk menghafal nama-nama tersebut. Oke, kemudian senang mendengarkan kata-kata lisan. Nah, jadi dia juga selain bercerita itu dia senang mendengarkan kata-kata atau senang mendengarkan cerita. Oke, kemudian unggul dalam pembelajaran yang melibatkan menulis atau membaca. Nah, biasanya anak dengan bakat bahasa ini dia nilainya tinggi di bahasa Indonesia. Nah, karena dia suka dengan bahasa. Kemudian suka mencari literatur atau bacaan yang berkaitan dengan hal yang diminati. Nah, anak-anak ini biasanya dia suka mencari literatur atau bacaan. Nah, terkait dengan hal yang diminati apa? Misalnya, anak ini sukanya apa ya? Misal dia dia suka lagi dia suka menanam. Oke, misalnya dia suka menanam. Nah, dia akan mencari literatur atau bacaan yang berkaitan dengan bagaimana sih cara menanam, bagaimana sih perawatannya dan lain sebagainya. Oke, atau misalnya kalian suka mengunjungi suatu tempat, nah dia akan berusaha untuk mencari literatur. Nah, jadi suka tuh mempelajari tentang literatur-literatur hal-hal yang memang sesuai dengan minatnya. Oke, nah bakat bahasa ini tidak tidak mesti orang itu hanya punya satu ya. Jadi bakat bahasa ini adalah bakat yang menyertai bakat potensi atau minat yang lainnya. Oke. Jadi misalnya ada anak yang dia tuh nanti bakatnya di alam. Nah, ternyata dia juga tinggi di bahasa. Oke. Oke, jadi itu untuk bakat bahasa ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas untuk bakat bahasa? Sudah. Tidak. Tidak. Oke. Ya, jadi ingat-ingat nanti ketika ada soal-soal yang berkaitan dengan ke-10 ini, berarti soal tersebut itu menanyakan atau menguji terkait dengan bakat di bahasa. Nah, semakin kalian itu banyak menjawab ya di soal ini, berarti secara tes itu semakin tinggi bakat kalian dalam bahasa. Tapi semakin kalian banyak menjawab tidak di sini, misalnya suka membaca tidak, suka mengarang cerita tidak. Nah, banyak tidaknya. Nah, berarti semakin sedikit bakat bahasa yang kalian miliki. Oke. Nah, selanjutnya adalah tes bakat gambar. Ada di sini yang suka menggambar? Oke, menggambar, melukis, kemudian memadukan warna. Nah, oke, kita akan coba ya. Nah, ini adalah bakat gambar. Oke, ada yang di rumah punya adik sukanya itu coret-coret tembok atau coret-coret Saya. buku. Oke, nah jadi jangan dimarahin kalau misalnya tuh dicoret-coret semua. Nah, karena sebetulnya dia sedang mengaplikasikan bakatnya. Oh, ternyata dia bakatnya menggambar. Nah, dari goresan-goresan itu, nah misalnya hari pertama itu dia gambarnya nggak beraturan, hanya hanya garis lengkung, hanya garis-garis yang tidak jelas. Nah, hari berikutnya itu pasti akan ada kemajuan, pasti akan ada kemajuan, akan ada perkembangan. Oh, lama-lama dia akan bisa apa ya, ibaratnya itu mengaplikasikan apa yang dia visualisasikannya. Nah, apa yang dia lihat, apa yang dia bayangkan itu dia akan memvisualkan dalam eh, bentuk gambar atau dalam bentuk proyeknya. Nah, jadi untuk bakat gambar ini yang pertama adalah ketika kalian sering melihat gambar visual yang jelas. Nah, jadi kalian bisa tes ya. Kalau kalian memejamkan mata, kemudian kalian itu melihat
gambarnya itu jelas. Misalnya kalian melihat gambar pemandangan, kalian melihat gambar rumah. Nah, kalian itu bisa memvisualkan gambar itu ketika kalian memejamkan mata. Nah, berarti kalian punya bakat gambar. Nah, biasanya orang-orang seni gambar itu dia ketika menggambar dia kadang sesekali itu memejamkan mata. Jadi dia itu berusaha untuk memvisualkan apa yang ada dalam pikirannya, kemudian itu digambarkan dalam alam bawah sadarnya, dalam visual pejaman matanya. Nah, dari situ kemudian dia akan mendapatkan, oh gambarnya ini. Nah, itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan di bakat gambar. Nah, kemudian dia itu peka terhadap warna atau pandai memadukan warna. Nah, kalau kalian misalnya ada yang suka lomba mewarnai atau adiknya suka lomba mewarnai, nah kita lihat dia cara memadukan warnanya itu bagus nggak ya? Harmoni nggak ya? Serasiat nggak ya? Nah, biasanya anak yang punya bakat menggambar ini dia sangat pandai memadukan warna. Oke, jadi dia bisa mengkombinasikan, misalnya, oh kalau gambar baju misalnya atau rumah, dia bisa mengkombinasikan warna-warnanya itu terlihat sangat harmonis. Nah, jadi itu dia punya bakat gambar. Kemudian sering menggunakan kamera foto atau video untuk merekam hal yang menarik. Nah, dia sering menggunakan kamera foto atau video. Jadi untuk merekam atau untuk mendokumentasikan hal-hal yang menurut dia menarik itu dia menggunakan foto atau video. Nah, bedanya dengan bakat bahasa adalah ketika dia melihat sesuatu yang menarik, nah, dia akan mengungkapkannya itu dengan cerita. Misalnya gini, kalau yang bahasa ya, tadi pagi itu saya berjalan-jalan ke Kota Lama. Ternyata saya melihat gedung-gedung yang sangat klasik. Gedung tersebut itu sebetulnya gedung tua, tetapi gedung itu dipugar, direnov, dan dicat ulang menjadi gedung-gedung yang sangat eh, baik. Secara usia mungkin sudah lama, tetapi dengan adanya renov dan lain sebagainya, maka terlihat seperti gedung baru. Nah, di sana itu juga banyak sekali kursi yang bisa dinikmati oleh orang-orang untuk sekedar nongkrong atau misalnya minum kopi dan lain sebagainya. Nah, di sana juga ada taman, kemudian tersedia coffee shop, kemudian ada tempat souvenir-souvenir yang klasik, dan ada eh, beberapa spot-spot foto yang sangat menarik. Nah, jadi orang yang punya bakat bahasa, dia akan menceritakan apa yang dia lihat, karena dia tingginya di cerita. Nah, tetapi orang yang punya bakat gambar, dia lebih suka untuk memfoto apa yang dia lihat, apa yang dia rasa itu menarik, dia itu lebih suka memfoto atau video. Nah, kenapa? Karena orang bakat gambar itu dia kekuatannya adalah cara penyajian atau cara menjelaskannya itu dia dengan gambar. Ya. Misalnya gini, kalian ada nggak kalau misalnya WA? Nah, kan ada gini, kamu di mana? Misalnya janjian sama temen, atau misalnya nanti ketemuan di mana mana. Nah, orang yang punya bakat bahasa dia akan menceritakan. Jadi menulis misalnya nanti ketemuannya eh, di sini, atau misalnya kamu sekarang sudah sampai di mana atau posisi di mana. Saya posisinya di dekat Alfamart, sebelah kirinya ini. Alfamart di jalan apa. Nah, dia akan menceritakan dengan detail kayak nah. Tetapi orang yang bakat gambar, nah ketika ditanya sekarang posisinya di mana? Dia akan kirim foto atau kirim video karena menurut dia cara menjelaskannya itu dengan gambar. Nah, karena dia tidak mudah untuk menceritakan atau menulis sesuatu yang memang berkaitan dengan rangkaian kata-kata. Nah, jadi itu ya kalau misalnya kalian kalau ngirim WA nih atau apa kan kadang pengennya simple, jadi kirim aja foto gitu. Nah, itu terkadang anak-anak seperti itu lebih suka menggunakan foto atau video. Nah, dia memiliki bakat di gambar. Oke, nah kemudian suka mengerjakan teka-teki atau puzzle atau jigsaw. Nah, jadi anak-anak yang suka gambar itu dia suka mengerjakan teka-teki. Tahu menyusun puzzle-puzzle. Nah, dia sangat kreatif ya. Jadi anak dengan bakat gambar ini adalah anak yang kreatif. Dia selalu punya ide-ide inovatif, kreatif, dan selalu punya hal-hal baru yang memang
imajinasinya tinggi. Nah, anak-anak dengan seperti ini tuh dia imajinasinya tinggi. Kadang kita tidak tidak bisa memprediksi dia akan melakukan hal apa atau eh, dia akan menghasilkan coretan apa. Nah, gitu. Nah, kemudian suka menggambar dan mencoret-coret. Tadi ya, jadi kalau misalnya kalian lihat ada teman atau adik yang suka menggambar, coret-coret, nah bisa jadi dia memiliki bakat di gambar. Nah, tinggal kita arahkan saja, misalnya kita temenin ketika dia gambar. Nah, secara perlahan-lahan itu nanti akan kelihatan, oh dia cara dia nanti menggambarnya, menarik garis dan lain sebagainya. Nah, atau kalau misalnya ada kesempatan, nah bisa tuh dileskan gambar. Jadi itu untuk menguatkan bakat si anak ini dan melatih untuk dia itu percaya diri. Oke, nah kemudian mudah membayangkan bagaimana penampakan suatu benda. Nah, ini jadi anak-anak yang punya bakat gambar ini dia akan mudah membayangkan bagaimana penampakan suatu benda atau orang. Oke, nah kalau kalian pernah lihat di kantor polisi atau orang yang misalnya laporan kehilangan. Nah, orang yang membuat gambaran itu dia punya bakat gambar yang tinggi. Jadi misalnya gini, ciri-cirinya orangnya tinggi, rambutnya, misal ada berita kehilangan. Ciri-cirinya orangnya tinggi, rambutnya itu sebahu, menggunakan kacamata, kemudian ada tahi lalat di pipi kanannya, dia menggunakan jam tangan, menggunakan rok warna ini. Nah, dia karena punya bakat gambar, dia bisa membayangkan, oh dengan ciri-ciri ini dia tuangkan dalam sebuah gambar. Nah, jadi penting ya untuk bakat gambar ini ternyata juga penting dalam proses apa namanya pencarian orang, dalam proses membantu apa kayak itu ya tadi pencarian orang atau misalnya kalau kalian lihat kayak DPO. Nah, misalnya ada penjahat yang dia jadi DPO. Nah, dia akan digambarkan tuh ciri-cirinya. Nah, dia yang menggambar ciri-ciri tersebut, nah dia punya kelebihan atau bakat di gambarnya tinggi. Nah, kemudian sangat menyukai bacaan dengan banyak gambar atau ilustrasi. Nah, biasanya anak-anak dengan kekuatan bakat menggambar ini dia punya kegemaran atau dia lebih suka bacaan-bacaan yang banyak gambarnya. Nah, dia itu tidak begitu suka sesuatu yang banyak tulisannya. Nah, karena menurut anak ini bahwa eh, dia biasanya anak-anak seperti ini dia agak lemah di bahasa karena dia lebih suka menggunakan visualisasinya dengan gambar. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak dengan bakat gambar, nah kalau dia mengalami atau dia belajar belajar materi yang full itu isinya tulisan, dia akan mengalami kesulitan. Nah, makanya cara belajarnya gimana? Berarti dia adalah masuknya di tipe atau gaya belajarnya visual biasanya. Nah, visual itu berarti dia harus memvisualkan apa yang menjadi materi ini. Nah, contohnya nanti untuk strategi belajarnya, misalnya ada tentang apa ya? Misalnya tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, atau materi-materi yang berhubungan dengan banyak bacaannya tulisan. Nah, dia harus menggunakan semacam kayak apa ya, kayak gambar-gambar atau ilustrasi atau menggunakan apa yang itu nanti bisa membantu dia belajarnya. Nah, karena dia mengalami kesulitan dalam apa menyusun kata-kata. Nah, pernah ada orang, jadi dia kuliah, dia punya bakat gambarnya tinggi, dia jurusannya seni, kemudian dia sudah paham bahwa saya itu tidak bisa bahasa, saya tidak bisa menulis makalah, saya tidak bisa menulis skripsi. Nah, kalau saya dipaksa untuk membuat skripsi, saya tidak akan lulus-lulus. Bisa jadi sampai semester 14 saya kesulitan. Karena dia tahu bahwa kelemahannya adalah dia menyusun ide-ide dalam tulisan. Nah, akhirnya dia mengambil proyeknya, pengganti skripsinya adalah membuat pameran. Dia membuat pameran itu gambar atau patung wajahnya dosen-dosen di jurusannya, jurusan seni. Dia
dia buat pameran di galeri, kemudian dia buat tiket. Nah, dosennya itu mengujinya adalah menguji hasil karyanya atau proyeknya. Nah, ternyata dia 3,5 tahun lulus. Nah, jadi itulah enaknya ketika kalian misalnya sudah tahu bahwa oh bakat saya ini. Nah, berarti kalian lemahnya di mana? Nah, ketika kalian lemahnya di A, kalian jangan paksakan untuk bisa menghadapi atau untuk bisa mengerjakan sesuatu yang menjadi kelemahan kalian. Karena itu akan sulit. Mungkin bisa, tetapi butuh waktu, butuh effort yang sangat-sangat lebih. Nah, tetapi ketika kalian tahu bahwa oh saya bakatnya di sini, saya memang potensinya di sini. Nah, ambillah potensi itu. Nah, itu akan membuat kalian akan lebih mudah. Oke, mudah dalam mengerjakan, mudah dalam mengaplikasikan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya si anak ini dia lulus 3,5 tahun dan dengan eh, nilai yang bagus. Nah, jadi itulah apa namanya ya enaknya kalau kita sudah memahaminya. Oke, itu ya untuk bakat gambar seperti itu. Oke, nah nanti ketika ada soal-soal seperti ini adalah soal yang menguji atau mengetes atau menggambarkan tentang bakat menggambar. Nah, semakin jawaban kalian banyak ya, berarti semakin tinggi bakat gambar kalian. Gitu juga sebaliknya. Oke, selanjutnya ada tes bakat logika. Nah, ini logika ya. Misalnya, logika itu berkaitan dengan angka. Nah, jadi untuk bakat logika ini adalah orang-orang yang punya bakat logika. Yang pertama adalah dia mudah melakukan penghitungan angka di luar kepala. Oke, jadi dia ketika misalnya harus menghitung penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya, itu penghitungannya itu di luar kepala, tidak perlu dia itu menggunakan kalkulator atau lain sebagainya. Jadi dia sudah memiliki rekamannya. Oke, kemudian mudah mengingat angka-angka. Contohnya skor. Nah, skor pertandingan, skor-skor misalnya lomba-lomba dan lain sebagainya. Kemudian mengingat nomor HP. Nah, kalau kalian misalnya ada eh, dulu pernah ada anak yang dia itu kalau kalian sering lihat ya, jadi di acara-acara TV itu ada anak yang dia itu hafal perkalian ribuan. Jadi misalnya 1.275 dikali 1.840. Nah, dia sudah hafal. Tanpa dia harus ngitung, dia oh langsung ketemu jawabannya. Nah, dia punya bakat logika yang tinggi. Nah, kemudian misalnya ada anak yang dia itu hafal plat motor, nomor HP itu dia hafal semua kayak gitu. Nah, dia punya bakat logika yang tinggi. Nah, kemudian suka pelajaran matematika dan ilmu pasti. Nah, biasanya anak-anak dengan bakat logika ini adalah anak-anak yang suka matematika. Nanti ketika Olimpiade itu dia akan tertarik atau akan mengambilnya di bidang matematika. Oke, matematika, kemudian bisa juga dia nanti masuknya di komputer, karena komputer berkaitan dengan matematika untuk rumus dan formulanya. Nah, kemudian hobinya main games dan memecahkan masalah. Nah, karena bakat logika ini kan berkaitan dengan logis ya, berkaitan dengan pemikiran. Jadi dia tuh sukanya itu sesuatu yang dia harus mikir, harus sesuatu yang itu ada problem solvingnya, ada masalahnya, kemudian dia pecahkan. Nah, dia suka dengan sesuatu yang seperti itu. Nah, kemudian selalu berusaha mencari pola, keteraturan, urutan logis. Nah, orang-orang dengan bakat logika ini, ketika dia itu bertanya atau dia itu apa ya, ibaratnya itu dia membutuhkan satu jawaban. Nah, contohnya gini, eh, kalian misalnya ketemu dengan anak yang bakatnya logika. Nah, kemudian ditanya, misalnya ditanya gini, kalian janjian, kemudian kalian telat. Nah, itu kalian harus menceritakannya secara detail. Orang ini, dia selain pengen tahu alasannya, dia tuh berusaha untuk mencari polanya. Kenapa ini? Kenapa ini? Dan lain sebagainya. Dan itu harus teratur, harus diurut dengan logis. Karena dia lebih bermain di logikanya, bukan di perasaan. Nah, biasanya dia akan lebih eh, me, apa ya, ibaratnya menonjolkan logikanya. Oh, logikanya nggak masuk. Harusnya tuh kayak gini kan nggak mungkin seperti ini. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang banyak bermain dengan logika. Jadi
Kalau misalnya alasan kalian itu menurutnya tidak logis, ya udah itu tidak logis. Dia akan mencari polanya. Oh, harusnya seperti ini. Nah, itu biasanya anak-anak yang punya bakat logika. Nah, kemudian mempunyai ketertarikan pada perkembangan baru sains. Nah, dia selalu tertarik dengan perkembangan sains. Kemudian berpikir dengan konsep yang jelas. Nah, orang dengan bakat seperti ini, dia tidak suka sesuatu yang belibet atau sesuatu yang mungkin bisa tawar-menawar atau lain sebagainya. Tidak. A ya A, B ya B. Nah, karena dia secara logika. Kalau saya logikanya harus seperti ini, ya seperti ini. Nah, biasanya orang-orang dengan bakat logika seperti itu. Oke, ada yang di sini matematikanya tinggi. Nah, nanti bisa sebetulnya dengan kalian tahu apa namanya bakat logika ini kan setiap bakat kan pasti ada plus minusnya. Nah, jadi bagaimana sih nanti kalian dikombinasikan dengan oh kepekaan kepekaan sosialnya harus seperti apa? Karena terkadang orang-orang dengan bakat logika ini adalah orang-orang yang terkenal kaku. Nah, kaku karena hanya berdasarkan logika. Nah, biasanya ya nggak masuk logika. Nah, tapi kadang ada yang protes gini. Coba deh sekali-kali menggunakan rasa. Coba deh sekali-kali itu menggunakan empati, perasaan dan lain sebagainya. Nah, itu orang-orang seperti ini agak agak kecil ya, tapi tidak semuanya. Nah, cuma memang dia akan lebih menggunakan logikanya daripada perasaannya. Oke, nah jadi nanti kalian kalau misalnya ada soal yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini berarti menguji atau mengetes tentang bakat logika kalian. Oke. Nah, ini kemudian ada bakat musik. Nah, ini adalah tes bakat musikal. Nah, contohnya atau ciri-cirinya adalah soal-soal itu berhubungan dengan ketika kalian itu di sini memiliki suara yang merdu. Kemudian lebih cepat tanggap apabila ada nada musik yang sumbang. Nah, jadi kalian sangat peka ketika misalnya mendengar kok kayaknya suaranya agak-agak sumbang ya, atau misalnya musiknya agak agak sumbang, agak kurang kurang pas nih dan lain sebagainya. Nah, atau misalnya kayaknya ketukannya nggak pas deh dan lain sebagainya. Nah, dia itu punya bakat musikal yang tinggi. Nah, kemudian dapat memainkan alat musik. Nah, dapat memainkan alat musik itu misalnya memainkan gitar atau lain sebagainya. Kemudian merasa hidupnya itu sengsara tanpa musik. Nah, jadi orang-orang seperti ini dia harus ada musik atau ada sesuatu yang memang menjadi kehidupannya. Nah, orang-orang seperti ini kalau misalnya tidak ada musik atau tidak ada apa kayak nada-nada dan sebagainya itu dia merasa sepi. Tidak ada kehidupan, tidak ada harmoni. Nah, kemudian terkadang melantunkan lagu saat berjalan kaki. Nah, saat berjalan kaki kadang anak-anak dengan bakat musikal ini dia sambil bernyanyi. Kemudian dapat mengikuti irama musik dengan mudah. Oke. Selanjutnya mengenal nada-nada berbagai macam lagu. Nah, jadi dia mudah tuh menghafal atau mengenali nada-nada dari berbagai macam lagu. Nah, selanjutnya sering mengetuk-ketuk jari berirama atau bernyanyi kecil saat belajar. Nah, jadi misalnya ada teman kalian kalau belajar itu kan kadang nggak bisa diem. Nah, jadi tangannya itu sambil gini-gini, sambil memainkan nada lagu dan sebagainya. Nah, bisa jadi dia memiliki bakat musikal. Oke. Nah, ingat-ingat nanti ketika ada pertanyaan atau pernyataan seperti ini, berarti ini untuk menguji atau untuk mengetahui tentang bakat musikal. Oke. Oke, selanjutnya bakat kinestetik. Nah, ini adalah bakat kinestetik yang pertama adalah menguasai satu atau beberapa olahraga. Nah, untuk bakat kinestetik ini adalah kinestetik itu artinya apa? Kinestetik itu dia apa? Penuh dengan ada energi kinestetik, kemudian ada energi apa? Fisika ya. Oke. Nah, kinestetik ini berkaitan dengan gerak. Nah, jadi anak-anak yang punya bakat kinestetik ini, mereka itu lebih banyak gerak. Oke. Nah, kalau kalian misalnya punya teman, punya adik di rumah atau misalnya di lingkungan kalian, itu anak itu nggak bisa diem. Itu anak senangnya tuh lari-lari, senangnya tuh lompat-lompat. Pokoknya itu dia itu nggak bisa diem.
Nah, jadi eh, kayaknya itu lihat si anak ini nggak ada capeknya. Nah, dia itu punya bakat kinestetik. Nah, orang-orang kinestetik ini adalah orang-orang yang nggak betah diem. Orang-orang yang nggak betah dia itu di kelas atau monoton. Nah, ketika dia itu harus bekerja terstruktur, dia harus diem, harus polanya itu dia harus seharian duduk itu dia tidak bisa karena dia harus eh, me, apa ya ibaratnya itu memberikan ruang gerak untuk energinya yang lebih. Nah, nah, kemudian menikmati saat melakukan kegiatan acting atau menari. Nah, jadi dia suka sesuatu intinya adalah yang dia itu harus gerak. Oke. Kemudian pandai menirukan orang lain dari karakter film. Nah, kemudian suka pelajaran yang melibatkan keterampilan tangan, misalnya menjahit, memahat. Nah, anak-anak kinestetik ini adalah anak-anak yang memiliki kreativitas di anggota tubuhnya. Oke, jadi dia misalnya kreativitasnya di kaki. Nah, berarti dia itu jago futsal, sepak bola. Nah, dia kreativitasnya di tangan. Berarti dia di misalnya menjahit, memahat, menyulam dan lain sebagainya. Nah, ketika dia kreativitasnya misalnya di badan, nah bisa jadi dia menari, kemudian senam dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak betah duduk diam dalam waktu lama. Nah, jadi anak ini memang nggak bisa kalau misalnya dia harus duduk berlama-lama. Pasti sesekali itu dia akan geser kanan, geser kiri, atau misalnya sesekali dia bangun dari tempat duduknya, entah itu berjalan kemana. Nah, intinya adalah ketika bertemu dengan anak ini, oke, dia akan merasa bahwa lebih menyukai tempat yang luas. Oke. Nah, kemudian gagasan terbaik muncul biasanya saat berjalan atau kegiatan fisik. Nah, anak-anak dengan bakat kinestetik ini idenya itu muncul ketika dia itu melakukan kegiatan fisik atau tubuhnya itu bergerak. Oke, karena ketika diam dia tidak bisa keluar atau apa namanya ya, meng-up ide-ide kreatifnya. Nah, kemudian suka menghabiskan waktu luang dengan aktivitas di ruang terbuka. Nah, jadi dia ketika ada waktu luang, dia selalu ke ruangan terbuka. Entah itu dia melakukan kegiatan apa misalnya olahraga dan lain sebagainya. Nah, kemudian sering menggunakan gerak tangan atau bahasa tubuh saat mengobrol dengan orang lain. Nah, ini kadang juga ada ya kalau misalnya kalian ada pas ngobrol itu tangannya itu nggak bisa diem. Jadi dia tuh menggunakan gerakan tangan untuk apa misalnya dia mau menyampaikan sesuatu, nah dia menggunakan gerakan tangan dan lain sebagainya. Nah, gerakan itu adalah memvisualisasikan apa yang dia bicarakan. Nah, sebetulnya dia sudah cerita, tetapi tubuhnya itu merespon untuk bisa memvisualisasikan, untuk bisa memperagakan apa yang dia ceritakan. Karena memang dia punya kinestetiknya tinggi, seperti itu. Nah, kemudian sangat menikmati kegiatan yang menantang bahaya. Nah, pengalaman fisik yang menegangkan. Nah, contohnya kegiatan-kegiatan yang memang berbahaya, kayak misalnya dia panjat tebing, kemudian arung jeram, dan lain sebagainya. Nah, dia suka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fisik gitu. Jadi intinya, anak dengan bakat kinestetik ini adalah anak yang banyak menggunakan tubuhnya atau fisiknya. Nah, nanti ketika dites ada soal seperti ini, nah berarti ini adalah untuk mengukur bakat kinestetiknya. Nah, nanti ketika kalian sudah tahu bahwa oh kinestetik saya tinggi, berarti untuk ekskul kalian itu akan lebih mudah, akan lebih maksimal, akan lebih menjadi prestasinya itu kalian ikuti olahraga. Kalian ikuti olahraga. Nah, kemudian nanti ketika kalian misalnya studi lanjut, boleh kalian misalnya ambil profesi-profesi yang berkaitan dengan lapangan, berkaitan dengan fisik. Nah, jadi jangan ambil profesi yang dia itu misalnya berkaitan dengan eh, apa ya, kayak di kantor yang harus duduk berjam-jam, harus membuat laporan kegiatan dan sebagainya itu dia susah. Nah, karena dia lebih banyak energinya itu di fisiknya. Oke, kemudian tes bakat interpersonal. Nah, ini interpersonal ini adalah bakat yang eh, berkaitan dengan sosial atau lebih kepada bagaimana sih kita itu memiliki
kemampuan atau memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Nah, biasanya anak-anak dengan bakat interpersonal ini bisa digabungkan dengan yang lain. Nah, misalnya anak dia itu mudah berteman, kemudian percaya diri dan merasa nyaman bertemu dengan orang baru. Nah, ketika bertemu dengan orang baru, dia itu langsung nyaman, dia merasa percaya diri, tidak canggung. Nah, dia memiliki bakat interpersonal yang tinggi. Nah, kemudian misalnya dia itu sering menawarkan bantuan ketika orang lain memerlukan. Nah, kemudian jadi dia itu memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Nah, kemudian dia sering dimintai saran. Nah, kenapa? Karena ketika dia punya bakat interpersonal yang tinggi, otomatis orang-orang itu kan akan lebih nyaman ketika berada bersamanya. Orang-orang itu kan akan lebih nyaman ketika eh, ngobrol dengan orang ini. Nah, kemudian lebih memilih olahraga kelompok. Nah, dia akan lebih memilih olahraga yang berkaitan dengan kelompok, misalnya voli, basket, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika menghadapi masalah, dia itu cenderung minta bantuan orang lain. Nah, karena interpersonal ini adalah ada hubungan antara dia dengan orang lain. Nah, jadi sangat sangat berkaitan dengan orang lain seperti itu. Nah, dia akan minta bantuan itu misalnya dia sharing, dia misalnya minta pendapat orang lain, atau misalnya dia mau apa-apa itu eh, misalnya ya dia minta petunjuk orang lain dan sebagainya. Nah, karena dia akan melihat bahwa ada hubungan sosial atau ada hubungan antara dia dengan orang lain. Nah, itu di samping dia itu juga apa namanya membantu orang lain, dia juga butuh orang lain untuk membantu dirinya. Nah, kemudian senang terlibat kegiatan sosial. Nah, jadi dia itu sering dan senang ketika kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan relawan dan lain sebagainya. Nah, karena orientasinya adalah bukan pada diri sendiri. Nah, orientasinya untuk bakat interpersonal ini adalah orientasinya orang lain, orientasinya membantu orang lain. Nah, kemudian bisa menebak perasaan orang hanya dengan melihatnya. Nah, jadi dia misalnya lihat orang lain itu, dia akan tahu bahwa oh dia sedang apa ya, oh dia sedang seperti apa ya. Nah, itu akan bisa ditebak. Kemudian lebih suka ngumpul bareng teman daripada di rumah sendiri. Selanjutnya peduli terhadap isu sosial yang penting. Dia akan sangat peduli dengan isu-isu sosial, misalnya kayak bullying, misalnya tentang isu-isu sosial yang lainnya, misalnya kayak kekerasan dan sebagainya. Kemudian misalnya ada pokoknya yang berkaitan dengan isu-isu sosial ya, permasalahan-permasalahan sosial ini dia sangat peduli. Nah, orang-orang dengan bakat interpersonal ini memiliki eh, sesuatu yang lembut. Nah, dia karena orientasinya itu untuk orang lain. Jadi apa ya, ibaratnya itu dia akan cocok dengan jurusan-jurusan yang memang berkaitan dengan apa pelayanan untuk orang lain. Contohnya misalnya guru, kemudian dokter, kemudian perawat. Nah, dia harus punya bakat interpersonal yang tinggi karena dia harus sering menawarkan bantuan, dia harus peka dengan orang lain, dia harus nyaman bertemu dengan orang lain. Nah, karena misalnya perawat kalau tidak punya bakat interpersonal, dia bertemu dengan orang baru, dia tidak nyaman, kan itu jadi bermasalah pada profesinya. Nah, jadi ini untuk bakat interpersonal. Nah, lawannya interpersonal ini ada yang namanya intrapersonal. Nah, intrapersonal ini adalah kalau tadi kan dia lebih berorientasi kepada orang lain, kepada manusia yang lain secara keseluruhan. Nah, di bakat intrapersonal ini adalah dia suka bekerja sendiri daripada kelompok. Nah, kemudian berkeinginan kuat mempertahankan apa yang kamu inginkan. Nah, jadi dia hanya berfokus pada apa yang saya inginkan, itu yang saya pertahankan. Nah, kemudian tidak memusingkan kata orang lain. Kenapa? Karena dia tidak fokus dengan orang lain. Jadi yang orang lain katakan ya ya silakan, saya tidak mau pusing. Yang penting tujuan saya tercapai. Yang penting saya fokus pada tujuan hidup saya.
Nah, ini ya, hanya berpikir tentang tujuan hidup. Nah, jadi dia hanya berpikir pada tujuan hidupnya. Kemudian memiliki tujuan-tujuan penting dalam hidup. Nah, terus selanjutnya memiliki pandangan realistis mengenai kekuatan dan kelemahan diri. Nah, orang-orang yang memiliki pemikiran realistis terhadap kekuatan dan kelemahan diri, dia bakat intrapersonalnya tinggi. Tetapi dia hanya fokusnya pada diri sendiri. Nah, karena intra itu berarti dia hanya fokus pada saya, pada dirinya, pada individu. Nah, kalau tadi lawannya adalah interpersonal, berarti dia eh, fokusnya adalah pada orang lain. Nah, ini mungkin kalau misalnya nanti di soal ini ada dua ini ya, silakan nanti adik-adik bisa menjawab sesuai dengan yang adik-adik miliki potensinya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada bakat natural. Nah, tadi ya, natural ini berkaitan dengan kalau kalian itu suka hiking, kemudian LSM, nah hobinya berkaitan dengan alam, kemudian menjelaskan perbedaan flora fauna. Biasanya anak-anak ini suka materi-materi biologi, terus suka tontonan atau bacaan berkaitan dengan alam, punya kebun kecil, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, senang memelihara hewan. Nah, dia punya bakat natural. Nah, dia itu juga dikenal sebagai street smart. Nah, kenapa? Karena dia itu mudah untuk mengenali alam atau lokasi-lokasi. Nah, dia itu eh mudah untuk ibaratnya itu apa ya, menjadi Google Map-nya. Nah, dia akan hafal jalan-jalan. Jadi dia itu termasuk orang yang misalnya saya mau ke sini. Nah, dia akan hafal jalannya. Oh, jalannya ke sini karena dia lebih kepada bagaimana sih melihat satu apa ya, satu lokasi alamnya seperti apa. Nah, dia biasanya lebih eh, mudah atau lebih pintar untuk menjadi ini ya apa pemandu atau dia lebih ibaratnya itu memiliki kecerdasan ketika dia harus memandu atau dia harus menghafalkan jalan atau daerah-daerah atau lokasi-lokasi. Oke. Nah, kemudian punya ingatan kuat terhadap detail-detail suatu tempat. Nah, tadi ya, jadi dia punya ingatan yang kuat. Jadi detail suatu tempat, misalnya, eh kalian punya ruang kelas? Oke, ada ya ruang kelas ya. Nah, di ruang kelas itu, anak yang punya bakat natural, dia akan eh, paham, ingatannya kuat terhadap detail-detail suatu tempat. Misalnya, oh tempat duduknya itu ada berapa, satu baris itu ada berapa ini. Kemudian di pojok kanan kiri itu ada apa. Kemudian nanti, oh posisi pas bunga itu di mana, meja guru itu sebelah mana, sudut kanan, sudut kiri itu seperti apa. Nah, dia itu punya ingatan atau sesuatu itu yang kuat terhadap detail-detail suatu tempat. Nah, ini eh, kalau misalnya nanti bisa ambil desain interior atau misalnya yang berhubungan dengan sebetulnya kalau misalnya ini nah kan biologi ya. Nah, dia juga bisa nanti misalnya berkaitan dengan kayak ilmu-ilmu lingkungan, teknik lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, karena dia naturalnya tinggi. Oke, selanjutnya kita masih ada waktu 8 menit. Nah, ini sedikit untuk tes minat. Nah, kalau tadi kan sudah bakat. Nah, sekarang kita akan masuk di minat. Nah, minat ini yang pertama ada minat keagamaan. Nah, minat keagamaan ini adalah suka mempelajari kisah teladan tokoh agama. Kemudian mendengarkan lagu religi, mempelajari kitab suci. Nah, mengisi waktu luang itu dengan membaca buku agama atau mengaji atau misalnya ikut kajian. Nah, kemudian sering kegiatan di tempat ibadah. Nah, anak-anak yang memiliki minat di sini itu adalah berarti dia memiliki minat di agama yang kuat. Ya, contohnya, saya lebih suka, contoh soalnya misalnya gini, saya lebih suka sekolah yang ada pondok pesantrennya dibandingkan sekolah reguler biasa. Nah, ketika jawabannya ya berarti dia punya minat di keagamaan yang tinggi. Atau misalnya saya lebih suka menghabiskan waktu dengan membaca Quran daripada mengobrol. Nah, itu contoh-contoh soalnya.
Oke, kemudian minat matematika. Nah, minat matematika ini ketika kalian ini adalah suka kegiatan ukur mengukur, kemudian merancang kegiatan berdasarkan ketepatan waktu. Selanjutnya, suka menggunakan hitungan dalam memprediksi sesuatu. Kemudian menyukai grafik. Nah, suka pelajaran dalam bentuk angka, suka membaca teliti terhadap soal hitungan. Nah, jadi ini ya, ini hampir sama dengan kalau bakatnya itu adalah logika. Jadi dia sesuatunya itu memang harus pas, harus pasti karena matematika adalah ilmu pasti, eksakta ya. Jadi cara berpikirnya itu juga dia akan terpengaruh pada minat atau bakat yang dia miliki. Nah, kemudian minat IPA. Nah, minat IPA ini mengamati peristiwa alam, kejadian alam, kemudian suka dengan percobaan-percobaan ilmiah. Nah, kalau kalian kemarin ada yang ikut opsi, terus kalian itu materinya atau misalnya lombanya itu berkaitan dengan percobaan ilmiah, nah bisa jadi kalian punya minat di bidang ilmu pengetahuan alam. Oke, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan alam, tumbuhan, proses kimiawi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah minat di bidang IPA. Kemudian minat di bidang IPS. Nah, IPS ini adalah anak-anak yang suka mempelajari peta, membaca buku sejarah, kemudian mempelajari benda peninggalan sejarah, mempelajari kehidupan sosial, dan kegiatan ekonomi. Nah, dia suka dengan IPS. Nah, jadi nanti ketika kalian ada soal seperti ini, kalian jawabnya ya. Nah, itu nanti akan menjadi salah satu parameter kalau kalian nantinya mau penjurusan. Nah, itu ketika nilai di sini lebih tinggi, berarti kalian lebih cocok untuk masuknya di minat di IPS atau rumpun IPS. Oke, kemudian minat bahasa dan budaya. Nah, di sini misalnya suka menyimak cerita, suka bercerita, diskusi tentang bahasa, bermain peran, membaca buku cerita, menulis karya sastra, menulis buku harian, dan suka berpidato. Nah, ini misalnya tadi bakatnya bahasa, kemudian minatnya di bahasa. Nah, ini menjadi satu perpaduan yang kompleks karena antara minat dengan bakat ini sama, saling mendukung. Nah, itu akan lebih enak cara dia untuk mengarahkan. Oh, dia bakatnya itu di bahasa, dia suka nih bercerita. Nah, kemudian dia minatnya di bahasa dan budaya. Nah, dia memiliki perpaduan yang sangat ideal ya antara bakat dan minat itu sama. Oke, kemudian minat teknologi dan rekayasa. Nah, kalian yang suka dengan gambar bangunan, kemudian merakit alat elektronik, menuangkan ide ke dalam hasil teknologi, memecahkan masalah berkaitan dengan teknik, kerja alat-alat, teknik, mendaur ulang, kemudian pasang mesin alat elektronik atau memprediksi bangunan. Biasanya ini adalah karakter anak-anak teknik. Nah, nanti ketika dia itu sekolah, dia eh, masuk di jurusan IPA. Nah, kemudian nanti studi lanjutnya dia akan masuk di teknik. Nah, ketika kalian misalnya memiliki salah satu dari ini, misalnya, oh saya tuh suka nih dengan elektronik, saya suka nih dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknik. Nah, silakan nanti ketika ada soal seperti ini, kalian bisa disesuaikan dengan minat kalian. Kalau misalnya semakin tinggi kalian jawab ya, berarti semakin tinggi minat kalian di teknik. Oke. Selanjutnya minat teknologi, komunikasi dan informasi. Nah, ini biasanya adalah anak-anak yang memiliki ketertarikan di IT atau komputer, ilmu komputer ya, suka menyusun diagram alur, program komputer, aplikasi komputer, media sosial dan lain sebagainya. Nah, perkembangan TIK. Nah, dia sangat suka nih mengikuti perkembangan-perkembangan TIK atau misalnya eh, kemajuan-kemajuan teknologi dan sebagainya. Nah, dia punya minat di teknologi dan informasi ya, komunikasi dan informasi. Nah, dia nanti ketika masuk di Olimpiade, dia cocoknya di informatika. Nah, karena dia punya minat di sini. Nah, nanti didorong apa di ini lagi dengan tadi ya, dia bakatnya tinggi di logika. Nah, bakatnya logika, minatnya teknologi komunikasi dan informasi ini akan menjadi perpaduan yang pas antara bakat minat dan kesempatan dia ternyata masuk di Olimpiade
informatika, ini akan menjadi perpaduan yang sangat bagus. Jadi bisa terfasilitasi semuanya. Oke, nah kemudian minat kesehatan. Nah, ini anak-anak yang ingin mengambil jurusan kedokteran. Nah, misalnya kalian yang suka dengan kesehatan, nah ini kalian menyukai kegiatan P3K, membaca kegunaan obat, tumbuhan obat, pola hidup sehat, mempelajari tentang makanan bergizi, kemudian penemuan bidang kesehatan, atau kalian suka membaca tentang misalnya informasi-informasi kesehatan kayak tentang kanker dan lain sebagainya. Nah, itu kalian memiliki minat di kesehatan. Nah, nanti ketika kalian misalnya dari hasil ini oh tinggi di sini, berarti kalian punya minat di kesehatan. Nah, ketika kalian nanti mengerjakan soal, kalian merasa banyak di sini, oke, berarti kalian nanti ambilnya IPA. Kemudian kalian fokus di biologi kimia. Nah, nanti kalian masuknya di jurusan-jurusan kesehatan ketika kalian nanti kuliah. Oke, kemudian minat agrobisnis dan teknologi. Nah, ini mempelajari teknik bercocok tanam, pemasaran hasil pertanian, ciri-ciri tanah subur, nah, hama tanaman, dan kegiatan wisata pertanian. Nah, biasanya dia eh, apa ya, perpaduan antara IPA dan teknologinya. Nah, nanti jurusan-jurusannya itu berkaitan dengan agrobisnis. Nah, terus minat perikanan dan kelautan. Nah, ini berkaitan dengan ketertarikan kalian dalam perikanan dan kelautan atau hasil laut, budidaya penangkapan ikan dan lain sebagainya. Nah, ini intinya adalah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perikanan, kelautan, budidaya dari mulai apa budidaya, kemudian bagaimana misalnya ada pengobatan dan lain sebagainya, sampai pemasaran dan produksi hasil-hasil dari laut. Nah, kemudian minat bisnis dan manajemen. Nah, minat ini berkaitan dengan ketika kalian nanti sukanya di menyusun rencana kegiatan, surat menyurat, membuat laporan, kemudian catatan pemasukan pengeluaran uang. Nah, perbankan. Nah, kalian punya minat di bisnis dan manajemen. Selanjutnya, minat pariwisata. Nah, ini ketika kalian suka yang berhubungan dengan kunjungan wisata, tata boga, perhotelan, dan tata busana, nah kalian punya minat di pariwisata. Oke, nah ini minat seni dan kerajinan. Nah, minat seni kerajinan ini sejalan dengan ketika kalian punya bakat tadi gambar ya. Ini akan menjadi perpaduan yang ideal. Oke, jadi minatnya ada, bakatnya itu sesuai. Nah, itu menjadi sesuatu yang cocok atau lebih maksimal kalian. Nah, kemudian ini olahraga yang tadi ya. Jadi ketika kalian punya bakat kinestetiknya tinggi, tadi nggak bisa gerak, apa nggak bisa diem, pengennya gerak terus, kemudian olahraga dan lain sebagainya. Nah, kalian minatnya di sini. Nah, biasanya antara bakat dan minat itu ada eh, apa hubungannya? Dia ketika punya bakat olahraga, dia nantinya akan memiliki minat atau ketertarikan pada bidang olahraga. Karena bidang ini yang akan memberikan atau memfasilitasi bakat saya. Nah, jadi jangan sampai salah ya. Misalnya kalian punya bakatnya ini, harus tahu apa yang nanti mendukung bakatnya adik-adik semuanya. Nah, jadi ini untuk olahraga tadi ya, pertandingan, rekreasi, manfaat olahraga, teknik olahraga, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu ya untuk soal penelusuran bakat dan minat ini. Intinya ada dua nanti yang mengukur bakat dan minatnya kalian. Silahkan nanti kalian bisa jawab sesuai dengan apa yang sudah kalian miliki, apa yang kalian rasakan. Soal ini sama sekali tidak boleh nyontoh atau tidak boleh ngikut-ikut teman. Karena bukan masalah nanti nilainya tinggi atau tidak, tetapi soal ini benar-benar mengukur kemampuan potensi bakat kalian. Kalau kalian nanti ngisinya adalah ikut-ikutan teman, maka hasilnya adalah bakat minat teman kalian, bukan bakat minat kalian. Nah, ini menjadi salah satu komponen psikotes atau tes psikologi. Jadi, usahakan ketika kalian menjawab soal-soal di penelusuran bakat minat, tanya pada diri kalian sendiri. Tidak usah bertanya pada teman kanan kiri, karena itu tidak akan memberikan hasil yang sesuai.
Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk waktunya dan semoga bermanfaat. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran mengikuti tes, persiapannya, dan lain sebagainya. Sampai ketemu lagi di 2026 di Man Insan Cendekia Indonesia. Silakan dipersiapkan mulai dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Naba yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Baik adik ya, adik-adik semua lanjut ke sesi kedua mengenai materi numerik kepada Kak Iko. Apakah sudah siap Kak Wiko? Oke, sudah Kak Desi. Oke, siap Kak Wiko. Untuk sesi kedua akan dihosti oleh Kak Wiko. Monggo Kak Wiko. Baik, terima kasih Kak Desi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita sudah masuk ke sesi kedua ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kak Slamet Herianto. Kak Slamet Herianto, halo. Bisa Ya, siap Kak Wiwit. kami silakan untuk Kak Slamet untuk memulai sesi kedua. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasanya sebelum dimulai, mari bersama-sama doa terlebih